Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam kajian rutin ilmu akidah. Insyaallah kita melanjutkan kajian syarah ya terhadap akidah wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang merupakan kajian akidah lanjutannya. Kita akan membahas tentang akidah Ahlussunnah, ya di mana yang dituliskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya ini ya tentu adalah akidah ya Ahlussunnah. Ya, ini dari mukadimah dulu ya, dari mukadimah penulis. Nanti kita coba akan perdalam ya tentang seperti apa ya secara global ya tentu akidah Ahlussunnah itu ya, karena nanti kan akan dirinci pada pembahasannya masing-masing ya. Barangkali ada yang mau baca dulu, silakan. Padahal siapa? Pak Ridhoi, Pak, baca Pak. Ya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatu ahli sunnah wal jama'ati. Ya, Qala Syekhul kodu, Islam. kodu ahli sunnah. Ya, Ustaz. Ya, kodu. I'tiqadu ahli sunnati wal jama'ati. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau wa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallima tasliman mazidan. Fahadha i'tiqadul firqatun najiyati Firqati, al-mansur. pilih. Ya, Ustaz. Firqati. Al-i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jama'ati. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'asa ba'dal mauti wal ba'si ba'dal mauti wal imanu bil qadri Qadari. wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, sudah ya. Man ahli sunnati wal jama'ati. Ya, sudah dulu Pak, apa namanya? Ini matannya ya dari Syekhul Islam yang merupakan mukadimah ya dari beliau ya seperti biasa mulai dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya iqraran bihi. Ya, jadi aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya sebagai pengakuan ya terhadapnya wa tauhida dan mentauhidkan. Ya, jadi tentu ketika orang bersyahadat ya syahadu alla ilaha illallah ya artinya di situ ada pengakuan dan juga mentauhidkan ya karena la ilaha illallah itu adalah tauhid ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad ya adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Semoga Allah memberikan sholawat ya kepadanya, pada keluarganya dan memberikan salam ya tasliman mazida ya dengan salam yang lebih yang banyak. Fahada i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah akidah ya firqah an-najiyah, kelompok yang selamat ya al-mansuro yang ditolong. Nah, nanti kita akan bahas ya penamaan ini ya, penamaan kenapa disebut firqah najiyah ya, kemudian mansuro ya atau dalam istilah lain taifah mansuro ya. Ila qiyamis saah ya sampai hari kiamat ya maksudnya ke apa muta'alik dari jar majrur ini ke mansuro ya berarti ya yang ditolong sampai terjadinya ya hari kiamat ya karena nanti ada hadisnya ya ada hadisnya yang disebutkan ya ahli sunnati wal yaitu ahli sunnah. Tentu ini merupakan apa namanya kubayan ya ataupun badal. Jadi firqah najiyah itu yaitu ya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita akan bahas nanti penamaannya kenapa disebut ahli sunnah ya wal jamaah ya firqah najiyah dan sebagainya ya. Nah, tentu ini secara tegas ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya menyebutkan bahwa apa yang beliau tuliskan di dalam ya kitab akidah ini adalah akidah ahlus sunnah. Nah tentu ini bukan hanya klaim ya, tetapi ya memang ya betul-betul apa namanya bisa dibuktikan. Ya bisa dibuktikan bahwa apa yang beliau nyatakan ini ya adalah ya hasil ya apa disimpulkan hasil meringkas dari apa yang sudah disampaikan oleh para ulama ya salafus sholih. Ya karena ketika kita bicara akidah sunnah ya maka yang menjadi rujukan ya itu siapa ya salafus sholih, sahabat, tabiin, tabiut tabiin ya karena mereka lah yang paling paham. Jadi kan orang bisa saja mengklaim oh ini akidah sunnah ya masing-masing kan berbagai kelompok mengklaim ya akidah sunnah ya tetapi yang apa namanya menjadi hal utama itu ya bukan klaimnya tapi buktinya mana buktinya ya kita telah benar nggak ini sesuai dengan akidah sunnah dan siapa yang menjadi rujukan yang paling utama ya nah maka kita katakan bahwa yang menjadi rujukan akidah sunnah itu adalah para salafus saleh karena salafus saleh itu sudah berbicara masalah akidah sunnah. Nah, maka nanti kita akan mengenal juga ya kitab-kitab ya yang sudah dituliskan yang baik itu secara langsung dari ulama yang ada di generasi salaf ya khususnya memang di generasi tabiut tabiin ya karena itu baru dimulai tadwin ya pengkodifikasian ilmu-ilmu Islam ya di masa tabiut tabiin ya ataupun dari perkataan-perkataan para sahabat tabiin yang diriwayatkan ya lalu dituliskan di dalam kitab-kitab tersebut. Ya, kalau kalau misalnya bertanya mana kitab dari sahabat dari tabiin ya nggak ada ya karena memang belum masa tadwin ya, belum masa pengkodifikasian. Ya kan, pengkodifikasian itu baru dimulai di zaman tabiut tabiin ya tentu tidak ada karya kitab dari kalangan sahabat gitu. Ya kan? Nah, yang ada itu apa perkataan mereka yang diriwayatkan dari mereka. Ya. Itu. Sehingga nanti ya tinggal dibuktikan saja ya karena ada kalangan belakangan juga ya yang dijadikan acuannya ya kalangan holaf itu juga sama mengatakan alusuna ya tapi harus dilihat ya harus dibuktikan satu persatu ya perkataan mereka apakah sesuai ataukah tidak
Nah, Ibnu Taimiyah sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya kan menantang bahwa dikasih waktu ya selama 3 tahun ya kata beliau itu, kalau ada di dalam akidah wasita ini yang bertentangan ya eh, satu huruf pun ya dengan yang dinyatakan oleh salafus soleh, itu kan beliau tantang gitu ya. Ternyata kan tidak ada ya yang kemudian apa namanya membantah ya dan menghadirkan dari nukilan salafus saleh itu nggak ada yang bisa ya mendatangkan yang kemudian menyelisih apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, lalu di sini beliau menyebutkan tentang rukun iman ya. Imanu billah ya wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Karena memang pokok dari akidah Islam itu ya 6 rukun iman ini ya tidak keluar dari pembahasan 6 rukun iman. Ya asyarhu ya penjelasan. Ya manhum ahlussunnati wal jamaah. Siapa ahlussunnah wal jamaah itu? Di sini saya menuangkan kutipan-kutipan dari para ulama ya. Laqad arafal ulama bi ahli sunnati wal jamaati. Ya sungguh para ulama telah mendefinisikan ya ahlu sunnah wal jamaah itu. Yang pertama adalah Abu Nasr As-Sijzi. Ya ini ada kurang huruf ya harusnya ada zai ya As-Sijzi ya. Itu yang wafat tahun 444 Hijriah. Ya rahimahullah. Wa ahlu sunnati hum sabituna ala i'tiqadi ma naqalahum ilaihi musallafus shalih. Rahimahullah. Ya ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang teguh di atas akidah apa yang dinukil, nah itu ya, yang diriwayatkan oleh salafus soleh ani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nanti jelas ya dari perkataan para ulama ini ya bahwa yang harus dijadikan acuan ya dalam akidah Ahlussunnah itu adalah salafus soleh. Karena tadi mereka meriwayatkan, mereka menyampaikan ya dari Rasul au an ashabi radhiyallahu anhum atau dari para sahabatnya radhiyallahu anhum fi malam yasbut fihi nasun pada apa yang tidak tetap padanya nas fil kitab wala ani Rasul ya dan juga yang tidak ada dari Rasul ya. Maksudnya nanti ada apa namanya kesimpulan-kesimpulan ya istinbat ya penyimpulan dari Quran dan Sunnah dengan bahasa mereka yang tidak langsung gitu ya disebutkan ya di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi tentu dia tidak akan keluar ya karena memang akidah ini ya sifatnya tauqifi ya hanya bergantung kepada nas saja ya, tetapi bukan berarti generasi salafus saleh itu tidak menggunakan bahasa mereka ya di dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah itu ya kan. Nah, makanya ada perkataan mereka ya yang menjelaskan dari Quran dan Sunnah disimpulkan ya dengan bahasa ya yang tentu dari segi makna tidak keluar walaupun misalnya redaksinya berbeda ya kan. Nah itu kan tidak mengapa dalam rangka ya misalnya kalau menjelaskan tentang sifat Allah ya berarti ya itu kategorinya ikhbar ya, jadi ikhbar ya menjelaskan kembali ya menerangkan kembali ya apa yang ada dalam Quran dan Sunnah dengan bahasa yang secara mana sama ya, tapi tentu tidak dihitung misalnya sebagai sifat ya dikatakan sebagai sifat Allah ya disebutnya ikhbar saja ya. Misalnya mereka sepakat ya mensifati ya Allah misalnya bainun ya min kholqihi ya berbeda ya atau terpisah dari makhluknya, itu kan apa namanya bahasa dari salaf saleh termasuk juga Allah itu istawa ala arsy bidzatihi, Allah beristiwa di atas arsy dengan zatnya, itu kan adalah perkataan dari salafus saleh. Nah kata bizatihi kan tidak ada di Quran dalam sunnah ya ya, tetapi itu diungkapkan dan maknanya ya benar sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Karena ketika Allah menyebutkan
Allah beristiwa di atas arsy ya tiada lainnya adalah zatnya gitu. Karena ketika disebut Allah ya Allah kan punya zat. Berarti otomatis dengan zatnya. Jadi sebetulnya pernyataan para salafus saleh untuk memperjelas yang sebenarnya sudah jelas di dalam Quran dan Sunnah gitu ya. Nah ini sebagaimana beliau katakan dalam kitab Ar-Rad ala man ankarul hadwa wasot ya halaman 143. Nah ini kitab yang salah satu kitab rujukan ya untuk mengetahui akidah Ahlussunnah. Ya tentu ini masanya jauh ya sebelum Ibnu Taimiyah di tahun 444 ya jadi abad kelima. Ya, jadi nanti kita perlu mengenal kitab-kitab para ulama yang ditulis yang mengenai akidah Ahlussunnah ini, ya, akidah salafus saleh ini banyak sekali ya. Jadi sebelum Ibnu Taimiyah, jadi Ibnu Taimiyah itu hanya menghimpunkan saja dari kitab-kitab para ulama sebelumnya. Makanya kita harus mengenal ya, karena orang yang tidak mengenal itu menyangka Ibnu Taimiyah membawa sesuatu yang baru. Padahal apa yang beliau sebutkan itu ada di kitab-kitab para ulama sebelumnya ya. Di antaranya ini ya perlu kita apa namanya baca ya Abu Nasr As-Sijzi ini sangat jadi rujukan ya jadi bantahan terhadap orang yang mengingkari huruf dan suara. Nah, ini kan berbeda nanti dengan ahli kalam yang tidak mau menetapkan ya huruf dan suara pada kalamullah. Kemudian berikutnya Ibnu Hazm Al-Andalusi ya wafat tahun 456 ya ini sebagai ulama besar di mazhab Zahiri ya walaupun tentu kadang beliau apa namanya ada yang kurang sesuai lah ya dengan akidah Ahlussunnah ya. Jadi tentu tadi ya ketika kita melihat acuan dari para ulama salafus saleh ya itu yang jadi acuannya ya sehingga seperti Ibnu Hazm juga nanti ada apa namanya kekurang sesuaian. Tapi di sini beliau menyebutkan ya sama persis. Jadi wa ahlus sunnah alladzina nadkuru ya ahlul haq nadkuruhum ahlul haqqi wa man adahu fa ahlul bid'ati. Jadi ahlus sunnah itu ya adalah yang kita sebutkan adalah ahlul haq. Ya, orang-orang yang berada di atas kebenaran dan selain mereka adalah ahlul bid'ah ya. Fa'inahum sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah para sahabat radhiyallahu wa kullu man salaka nahjahum. Nah, siapa yang menempuh metode mereka ya min hiyari tabi'in. Jadi para sahabat ya salafus itu ada metode manhaj maka disebut manhaj. Manhaj itu metode. Ya, metode dalam menetapkan akidah. Gitu ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Hazm. Min hiyari tabi'in dari para tabi'in terbi'in rahmatullah alaihim thumma ashabul hadis. Kemudian ashabul hadis. Nah, dikenal juga dengan istilah ashabul hadis karena dia berpaku ya berpegang teguh kepada hadis kepada sunnah Rasulullah SAW. Nanti untuk membedakan dengan para ahli kalam yang menggunakan metode-metode kalam ya yang itu nanti ada perbedaan. Nah, sehingga ada apa namanya ketidaksesuaian dengan akidah Ahlussunnah yang sudah disampaikan oleh para salafus saleh tadi itu. Wa man ittaba'ahum minal fuqadan yang mengikuti mereka dari ahli fikih jilan fajilan ya dari generasi ke generasi ila yaumin hadza sampai hari kita ini au min talabihim minal awam ya atau yang mengikuti mereka ya dari kalangan umum, kalangan awam ya. Jadi ya semua orang yang awam sekalipun kalau mengikuti ya akidahnya para ulama tadi ya maka dia juga adalah ahlussunnah fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullah alaihim ya di bumi ya belahan timur maupun barat. Semoga Allah merahmati mereka. Ini dalam kitab Al-Faslu fil Minal wal Ahwa wan Nihal ya. Kemudian juga tentu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri ya mendefinisikan ya beliau wafat tahun 728 ya abad ke-8 ya. Jadi kita lihat aja ya tahun-tahun wafatnya supaya tahu ini ulama di tahun berapa sehingga bisa jujur, bisa benar ya dalam menilai gitu ya.
Wa alusuna alladzina ini sudah ya. Kemudian Ibnu Taimiyah hum mutamassikuna, ya, ini sama. Mereka orang-orang yang berpegang teguh bi kitabillah, ya, kepada kitab Allah, ya. Sebentar. Wa sunnati Rasulillah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima kana alaihi sadrul awal, dan apa yang dipegang, ya, oleh generasi awal, ya, jadi oleh generasi awal Islam, ya. Sadr itu artinya kan suatu yang di depan, artinya yang lebih dulu, ya, maksudnya salaf, ya. Sadr awal, sadr itu ya sama dengan salaf. Minas sahabat, dari para sahabat, wa tabi'in al muslimin, dan tabi'in, ya, orang-orang muslim, fi qadimi dahri wa hadisihi, pada zaman dulu dan sekarang. Ya, nah ini diantaranya saja, ya, gitu ya. Jadi makanya dari definisi ini jelas yang harus jadi patokan akidah Ahlussunnah itu ya salafus saleh, gitu, rujukannya, acuannya. Min hilali ta'arifis sabiqah, ya, dari definisi-definisi sebelumnya, arafna, ya, kita mengetahui anna akidah Ahlussunnah hiya akidatus salafus saleh. Akidah Ahlussunnah itu ya akidah salafus saleh. Lidzalika hum mi'yarun. Ya, oleh karena itu mereka yang harus jadi ukuran, wa masdarun, dan rujukan, li ma'rifati akidati ahlussunnati wal jamaah, untuk mengetahui akidah ahlussunnah wal jamaah. Jadi kalau orang mengklaim akidah ahlussunnah, ya buktikan, ya buktikan benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan yang sudah, ya, disampaikan oleh generasi salafus saleh itu, ya, dan dilanjutkan oleh para ulama, ya, ahlussunnah berikutnya dalam banyak kitab-kitab mereka. Jadi bukan sesuatu yang mengawang-awang, gitu ya, nggak bisa apa, dibuktikan. Nah, itu jelas, ya, kitab-kitabnya tinggal kita pelajari. Atas tuh bihadal ismi, ya, penamaan dengan nama ini. Nah, jadi dinamakan dengan ahlussunnah. Yang pertama ahlussunnah wal jamaah, bahkan ditambah dengan wal jamaah. Wa qad istumila mustalahu ahli sunnati wal jamaati mundus sadril awal. Ya, sungguh telah digunakan istilah ahlussunnah wal jamaah, ya, itu sejak generasi awal, ay fil qarni tsani hijri, yaitu pada abad kedua hijriah. Ya, pada abad kedua ini, mislu maqala Ayub As-Sikhtiyani, seperti yang dikatakan oleh Ayub As-Sikhtiyani. Ya, beliau wafat tahun 131, ya, hijriah. Ya kan, ini masuk generasi apa namanya, Ayub ini tabiin, ya, kalau nggak salah. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah, ya, dia mengatakan ini, ya, baru bimautir rajul, ya, sesungguhnya, ya, aku diberitahu, ya, diberi kabar, ya, dengan, ya, kematian seseorang, ya, min ahli sunnah, ya, dari, ya, ahlus sunnah. Nah, di sini beliau menyebutkan istilah ahlus sunnah, ya. Kaani dan seakan-akan aku, ya, abkidu ba'do adoi, ya, aku kehilangan sebagian anggota tubuhku, ya. Jadi ketika mendengar kabar, ya, ada meninggal, ya, satu orang, ya, dari ahlus sunnah, ya, maka seakan-akan kehilangan, ya, anggota tubuh beliau, ya, kehilangan anggota tubuh beliau, ya,
Itu menunjukkan sangat berharganya ya orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu. Sunnah di sini maksudnya adalah akidah. Jadi ketika disebut sunnah di situ maksudnya adalah ya akidah yang telah disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ahlus sunnah itu orang yang berpegang kepada akidah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis, berpegang teguh kepada hadis, tidak ditolak, tidak menolak, ya kan, sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu. Nanti karena ini untuk membedakan ya dengan kalangan ahli bid'ah yang mengada-ada ya dalam akidah. Ya, karena kebidahan itu yang pertama muncul ya tentu dalam hal akidah. Sebelum dalam hal amalan ibadah. Nah, kemudian ya jadi Ayub As-Sikhtiyani memang beliau seorang tabi'in ya. Jadi Al-Anazi Al-Basri ya, faqih Iraqi, orang Irak. Nah, dia Said bin Sadatit tabi'in dia. Tabi'in kan tentu generasi kedua ya setelah para sahabat. Ya. Kemudian ini sebagaimana di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ya, Al-Lalakai ya, karya Al-Lalakai. Ya Abul Qasim Hibatullah ya. Ya, Al-Lalakai jilid 1 halaman 61. Nah, ini juga nanti akan menjadi kitab rujukan utama untuk mengenal bagaimana akidah Ahlussunnah karena beliau di situ menuangkan sanad-sanad riwayat yang langsung nanti dikutip perkataan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam berbagai permasalahan akidah. Gitu ya. Waqala Sufyan Ats-Tsauri. Nah, berikutnya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafat tahun 161 Hijriah ya rahimahullah. Ini generasi tabi'ut tabi'in ya. Tentu ini murid dari Ayub As-Sikhtiyani tadi. Termasuk murid ya Ayub As-Sikhtiyani. Ya, beliau juga orang Irak ya, itu Kufah ya. Dari Kufah. Nah, ini juga termasuk yang cukup banyak nanti perkataannya dalam menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah. Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khairan. Ya kan, berikan wasiat ya nasihat ya yang baik kepada Ahlussunnah. Fa innahum ghuraba, karena mereka itu orang-orang asing. Ini di zaman beliau udah mulai nih ya, udah mulai. Karena sudah mulai bermunculan banyak kebidahan ya. Tetapi memang di generasi tabiut tabiin itu juga kenapa banyak kemudian perkataan mereka ya tentang akidah, kemudian menulis kitab. Karena sudah menghadapi besarnya gelombang ya atau tantangan dari para ahli bid'ah tadi itu yang bermunculan. Dimulai dari yang menolak takdir, kemudian menolak sifat-sifat Allah, ya kan? Begitu. Nah, sehingga Sufyan Ats-Tsauri menyebut ya, mereka goroba, orang-orang udah mulai asing gitu. Ya, kalau di generasi sahabat, tapi pendapat sebenarnya di tabi'ut juga masih mendominasi gitu. Pak Ahlu Sunnah itu. Ya, tetapi sudah mulai ya agak bermunculan ya khususnya kan sebagaimana hadis Rasul menyebutkan ya fitnah itu dari timur. Ya, dari Persia itu ya dari Persia ketika apa namanya filsafat dan sebagainya ya masuk ke dalam pemikiran kaum muslimin sehingga itu menjadi penyebab ya rusaknya akidah mereka. Waqala aidana, Sufyan Tsauri juga berkata, "Idza balagaka ar-rajulin bil masyriq." Jika sampai kepadamu dari seorang laki dari timur, sahibi sunnah, ya kan? Ya, orang yang berpegang teguh kepada sunnah wa ahor bil maghrib dan ada yang lainnya di timur, ya fab'as ilaihi ma bis salam, ya kirimkan salam kepada mereka berdua. Wad'ulahuma dan berdoa untuk mereka ma'aqalla ahla sunnati wal jamaah. Nah, betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah.
Nah, di sini Sufyan Ats-Tsauri sudah menyebut istilah ya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi kenapa disebut sunnah? Karena berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, akidah yang sudah digariskan oleh Rasulullah, dan jamaah ini ya kelompok, ya orang-orangnya yang berpegang teguh kepada sunnah itu, yaitu salafus saleh itu ya, generasi sahabat, ya dengan bergabung dengan kelompok mereka itu, jadi sahabat tabiin tabiut tabiin. Ya, juga disebut jamaah itu ya karena memang menjadi ijma juga nanti ya akidah-akidah Ahlussunnah salaf itu menjadi ijma. Yang menyalahinya adalah menyalahi sesuatu yang ijma, yang sesuatu yang qati yang jelas ditunjuki oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, cuma nanti para ahli bidah ya, yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah ini ya berusaha mengalih-alihkan atau mentakwilkan nas-nas yang jelas dari Quran dan Sunnah itu ya dibelokkan pemahamannya. Padahal pemahaman itu sudah jelas. Ya, gitu sudah jelas. Nah, ini juga sebagaimana di dalam kitab tadi ya masih sama ya. Kemudian hadis tasmiyah rajina. Kenapa ini dinamakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Dasarnya apa ya? Penamaan ini ya kembali kepada hadis-hadis Rasulullah. Rajiatun ila hadis Nabi SAW fil amri bitamassuki bi sunnati. Dalam perintah untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW wa jama'atil muslimin dan jamaah kaum muslimin alladzina tamassaku biha yang berpegang teguh kepadanya wa ta'dzir minal bid'ah dan ancaman dari kebid'ahan. Jadi ketika kita bicara sunnah dan bid'ah ya memperingatkan tentang kebid'ahan yaitu adalah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang memperingatkan dari kebid'ahan itu Nabi. Ya, kita karena kenapa orang kemudian marah menikah dengan bid'ah, padahal yang memperingatkan itu Nabi. Dia iman nggak kepada Nabi? Ya, Anil Irbad bin Sariyah ya, qala sallallahu bina Rasulullah. Rasulullah SAW pernah mengimami kami dzata yaumin pada suatu hari. Ya summa aqbala alaina lalu menghadap kepada kami. Fawa'azana mau'izatan baligh. Lalu beliau ya memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat menyentuh. Ya, zarafat minhal uyun, wajilat minhal qulub. Ya, mata itu apa namanya? Meneteskan ya air mata dan hati itu bergetar ya karena nasihat beliau itu. Ya, faqala qailun ada yang berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi ya mau'izatu muwaddin." Ya, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, ya. Nasihat orang yang akan berpisah. Falimada apa madza ta'hadu ilaina? Dengan apa engkau apa namanya menjanjikan ya kepada kami atau maksudnya eh, mengamanahkan sesuatu yang harus dipegang gitu ya. Ya mana sesuatu yang harus dipegang. Ahdun itu kan sesuatu yang harus dipegang teguh. Makanya dia berarti juga janji kan ahdun. Mengamanahkan apa untuk kami pegang ya. Qala maka beliau menjawab usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian ya dengan takwa kepada Allah wasami wa mendengar dan taat wa in abadan habasyian meskipun dia seorang hamba dari Habasyah ya budak. Fainau man ya'is minkum ba'di ya karena sungguhnya orang yang hidup dari kalian setelahku fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat pertentangan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Nah, jadi ini sebagai kabar dari Nabi bahwa akan muncul banyak kebid'ahan. Jadi bukan sesuatu yang aneh ya. Jadi memang sudah disampaikan, diingatkan oleh Nabi, ya dipesankan oleh Nabi. Ya lalu apa yang harus diperbuat? Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Maka disebut ahlu sunnah. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Atau mahdiyin ar-rasyidin. Ya khulafar rasyidin ya yang mendapat petunjuk dari Allah. Para khalifah, 4 khalifah itu.
Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, dengan sunnah itu. Wa'adu 'alaiha bin nawajid, dan gigit ia dengan gigi geraham. Ya wa iya, nah setelah Rasul menyuruh untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan para sahabat, namanya nanti disebut jamaah itu kan dari situ. Jamaah dari Khulafaur Rasyidin itu, para sahabat. Ya, lalu memperingatkan tentang kebidahan wa iyyakum muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena sesungguhnya yang diadakan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, jadi yang menyalahi sunnah tadi itu bid'ah. Makanya nanti awal mula kemunculan kebidahan itu ya dalam akidah, dalam persoalan akidah. Ya kan, dari mulai orang tadi ya menolak takdir. Nanti kita akan hadirkan ya di penjelasan ini perkataan Al-Lalakai tadi ya dalam kitabnya ya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu di Muqaddimah itu sangat penting sekali. Kita akan hadirkan dalam syarah ini perkataan beliau ya mengenai nanti awal mula ya kemunculan kebid'ahan. Beliau cukup panjang nanti menjelaskan dan kita akan baca semua, akan pelajari. Ya, dan ini juga untuk membuktikan bahwa tiada lain ya Ibnu Taimiyah itu ya hanya melanjutkan saja apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama sebelumnya. Ya, lalu atas miatul hura, penamaan lain ya Ahlussunnah ini gunaka asmaul ukhra li hadhihi taifah, ya ada nama-nama lain untuk kelompok ini. Al awal al firqatun najiyah, ya tadi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di muqaddimah ya. Nah, kenapa disebut firqah najiyah? Aslu hadzal ismi hadis Rasulullah SAW. Ya, asal penamaan ini adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, inna bani Israil iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan. Nah, ini ya hadis tentang perpecahan umat. Jadi Bani Israel akan terpecah kepada 71 golongan. Wa inna ummati satabtariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan. Ya, dan sesungguhnya umatku akan terpecah kepada 72 golongan. Ya, kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidatun. Ya, wahiyya al jamaah, kecuali satu saja yaitu jamaah. Ini riwayat Ibnu Majah ya dan Ahmad. Insya Allah hadisnya sahih ya. Nah, dalam hadis ini kan disebutkan ya ada, jadi disimpulkan ya makna dari hadis ini kan semuanya akan ke neraka, artinya semuanya celaka. Nah, berarti lawan dari celaka itu ya selamat. Yang selamatnya itu akan ke surga itu hanya satu saja, yaitu al-jamaah. Nah, hadal hadis tadommana maknan najah. Hadis ini mengandung makna keselamatan karena tadi kecuali yang lainnya semuanya di neraka, ya, artinya celaka. Nah, kecuali satu ya berarti yang selamat ya adai an-najat minan nar. Selamat dari neraka wa firqa al-wahida an-najiyah, dan firqa ya kelompok ya satu-satunya ya yang selamat. Ya, jadi disebut firqah najiyah artinya kelompok yang selamat najiyah itu. Berdasarkan hadis ini. Faqad fasarul Imam Ahmad, Imam Ahmad sungguh menafsirkan ya firqatan najiyah bi ahlil hadis, ya dengan ahlil hadis, in lam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Jadi ketika menjelaskan hadis ini ya beliau mengatakan ya jika mereka bukan ahli hadis ya maka aku tidak tahu siapa mereka. Ya, artinya siapa lagi kalau bukan mereka gitu ya. Ini dalam kitab Syaraf Ahlil Hadis ya karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Halaman 24. Ya, kemudian yang kedua penamaan berikutnya atau Taifah Mansurah. Nah, kalau Ibnu Taimiyah di atas itu menggabungkan ya Firqah Najiyah Al-Mansurah. Ya, atau bisa jadi At-Taifah Al-Mansurah. Artinya ditolong. Nah, asluha dal ismi hadis Rasul.
Asal penamaan ini adalah hadis Rasulullah SAW, yaitu Anil Mughirah ibni Syu'bah, ya, dari Mughirah bin Syu'bah, Anil Nabi SAW, qala, la yazalu, nah ini ya, la yazalu taifatu min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah, ya, wahum zahirun. Jadi akan tetap ada kelompok dari umatku itu orang-orang yang zahirin, yang menang, yang berada dalam redaksi lain alal haq, ya, zahirin alal haq, ya, yang menang, yang di atas kebenaran, ya, sampai Allah sampai datang kepada mereka, ya, keputusan, ya, amrullah, ya, maksudnya adalah ketika semua orang beriman diwafatkan oleh Allah pada saat di akhir zaman, ya, wahum zahirun, ya, dan mereka dalam keadaan mana, nah, disebut zahirun, menang, yaitu artinya ditolong oleh Allah, mansuro, ya, faqad jaa min adim min al-a'immah, dan sungguh telah datang dari sekelompok, ya, sejumlah para imam, tafsiru, ya, tafsirin fa'il dari jaa itu, ya. Tafsir Taifah Mansura bi ahlil hadis, mereka adalah ahli hadis. Min dalika maruya, ya, diantaranya apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, ya, wafat tahun 181, annau qalahum indi ashabul hadis, mereka, ya, berbuku adalah ashabul hadis. Wa kadzalika jaa, ya, anil Imam Ahmad, begitu juga, ya, datang dari Imam Ahmad, ya, Wali Al-Madini, ya, Imam Ali Al-Madini, Imam Bukhari. Nah, ini kan para ulama-ulama. Jadi ketika kita berbicara akidah Ahlussunnah, para ulama ini yang harus jadi patokan. Ya, Imam Ahmad, ya, Ali Al-Madini, Imam Bukhari, gitu, ya, dan yang lainnya. Adapun para ahli kalam itu datang belakangan, ya, bedakan datang belakangan itu. Jadi ini yang harus kita dahulukan untuk mengenal akidah Ahlussunnah. Ghairum, dan selain mereka, annahum fasaru taifan bi ahlil hadis. Mereka menafsirkan Taifah Mansur itu dengan ahli hadis. Ya, ini sebagaimana dalam kitab Syaraf Ahli Hadis tadi, ya, Khatib Al-Baghdadi. Kemudian berikutnya ahlul hadis, nah ini, ya, dinamakan ahlul hadis. Wajud hadi tasmiyah, ya, alasan penamaan ini, li'anna alladziina yatamassakuna bihadhil aqidah hum ahlul hadis. Karena yang berpegang teguh kepada akidah ini adalah ahlul hadis al-hafidhuna lil hadis, yang menjaga, menghafal, ya, hadis-hadis, wal mustaghiruna bihi, dan yang sibuk dengannya. Ya, karena nanti para ahli bidah yang menyimpang, ya, dari akidah ini, mereka jauh dari hadis. Mereka tadi, ya, hal-hal yang jelas berusaha dialihkan, ditakwilkan. Hanya mereka pusing sendiri. Hadis-hadis itu sudah jelas, lalu diakal-akali. Gitu, ya, sehingga, ya, mereka jauh dari hadis itu. Dari hadis-hadis Rasulullah itu. Ya, sibuknya kan mereka dengan pemikiran filsafat dan sebagainya. Ya, maka disebut kalam gitu. Kalamnya di metode sendiri. Ya, di dalam menetapkan akidah yang kemudian tadi jauh dari hadis, dari sunnah Rasulullah. Ya, ini miman istamalahu, nah, di antara yang menggunakan istilah ini adalah Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah rahimahullah, itu yaqul, di mana beliau mengatakan al-qaulu fi sunnati alati ana alaiha, ya, perkataan dalam sunnah, ya, dalam akidah yang aku berada di atasnya, raaitu ahlal hadis alaiha, aku melihat para ahli hadis di atasnya. Karena akidah ini bersumber dari Rasulullah, dari sunnah, nah, maka dia dibawa, diriwayatkan, ya, melalui hadis. Nah, mereka disebut ahli hadis, ya. Kalau orang menguasai, memahami hadis-hadis Rasulullah yang di dalamnya yang paling besar adalah pembahasan akidah, ya, mereka akan berpegang teguh ke sana. Nah, mereka disebut ahlul hadis, ya. Alladzina ra'aitum, yang aku lihat mereka itu seperti siapa? Sufyan, ya,
Sufyan di sini biasanya kalau disebut mutlak dengan Sufyan bin Uyainah. Karena ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri tadi ya. Kalau Sufyan bin Uyainah itu dari Mekah ya, kalau tidak salah. Kalau Imam Malik dari Madinah, makanya kan kata Imam Syafi'i itu laulahuma, kalaulah bukan karena dua orang ini, Malik dan Sufyan bin Uyainah, zahaba ilmu Hijaz. Maka ilmu Hijaz ini hilang. Hijaz itu kan Mekah Madinah. Nah, di Mekahnya ada Sufyan bin Uyainah, di Madinahnya ada Imam Malik. Ya, wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Ya, ini dalam kitab Al-Arsy ya, karya Az-Zahabi. Dinukil ya. Wa yaqulul Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan yang wafat tahun 258 Hijriah. Rahimahullah, laisa fi dunya mubtadi'un. Tidak ada di dunia ini ahli bid'ah ya illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Kecuali mereka akan membenci ahli hadis. Ya, wa idam tada rajul bid'atan naza'at ya atau nuzi'at halawatul hadis min qalbihi. Jika seseorang itu melakukan suatu kebid'ahan, maka dicabut kemanisan hadis dari hatinya. Jadi tidak merasakan nikmat lagi. Jadi ya hadisnya itu bahkan ketika disebut apalagi tentang masalah sifat Allah itu kan banyak sekali dalam hadis hadis dia akan kepanasan atau pusing sendiri mendengar itu. Bahkan mengatakan jangan disampaikan. Padahal itu hadis dari Rasulullah yang sahih yang jelas. Kenapa? Karena dia merasa terganggu dengan. Padahal itu hadis Rasulullah. Karena jadi subhat bagi mereka, jadi kerancuan. Karena nggak mungkin banyak sekali nas-nas yang berbicara tentang sifat Allah itu misalnya. Ya yang jelas petunjuknya, ya kan? Gitu ya. Nah, jadi mereka pasti akan membenci ya, hadis akan tidak lagi merasakan ya nikmatnya ya hadis-hadis sunnah Rasulullah SAW itu. Pokok wasamalah hadal mustalah Ibnu Mubarak. Nah, istilah ini juga digunakan oleh Ibnu Mubarak, ya Ali Al-Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari dan yang lainnya. Maka dari kaisamalu aimatu ahli sunnah fit tabaqati salim sawar rabiah. Begitu juga digunakan oleh para imam ahli sunnah pada generasi ketiga, generasi keempat. Min dzalika yaqul Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni. Di antaranya juga ya oleh Sobuni abad kelima beliau ya. Dalam kitab beliau itu Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis yang sudah kita kaji ya, sudah khatam mengkaji kitab itu. Ya, rahimahullah in ashabal hadis. Nah, beliau menamakan dengan ashabul hadis, ahlal hadis. Ya al-mutamasikin bil kitab wa sunnah hafizahullah ahyahum wa rahimahullah amwatah. Ya, bahkan kan menamakan kitab beliau dengan Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis atau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Ar-Rabi yang keempat Ahlul Asar atau disebut Asariyah. Ini penamaan berikutnya ya. Wajuha di tasmiyah penamaan ini li'anam yatamasakuna bil asar karena mereka berpegang teguh kepada asar. Asar itu ya Pak hadis. Sunnah ya ay ahadis Rasul wa aqwali salafus saleh dan juga perkataan para salafus saleh. Ya miman ya isa malah dal mustalah di antara yang menggunakan istilah ini ya istilah alul asar ini atau asariyah ya adalah Abu Hatim Ar-Razi yang wafat tahun 277 Hijriah haitsu yaqul di mana beliau mengatakan madhabuna wa ikhtiyaruna ya mazhab kita dan pilihan kita adalah ittiba'u Rasulillah. Mengikuti Rasulullah SAW wasabihi wa tabi'in ya para sahabatnya para tabi'in mim ba'dim setelah mereka biihsan dengan kebaikan ya, mengikuti dengan kebaikan wa tarkin nadhar fi mawdi'i bidaihim dan tidak ya melihat kepada tempat kebidahan mereka
wa tamasuk bimadhabi ahlil asar, dan berpegang teguh kepada madhab ahlil asar, ini disebut ahlil asar ya oleh Abu Hatim Ar-Razi ya dalam kitab ini dinukil juga oleh Al-Lalakai ya dalam kitabnya. Kemudian yang kelima ya Al-Khamis, ini yang terakhir ya, dinamakan juga mereka dengan as-salafiyah, salafi, makanya disebut akidah salaf. Ya akidah salafi, akidah Ahlussunnah. Jadi sekarang kan justru malah jadi mengerucut gitu maknanya kepada kelompok tertentu ya. Padahal penamaan salaf ini sudah digunakan, ya sudah digunakan. Jadi ya salafi itu ya adalah tadi Asy'ariyah ya, kemudian Ahlussunnah ya dan sebagainya, itu adalah nama sama, ya, penyebutan yang sama. Jadi kalau orang yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah ya dia salafi. Artinya dia mengikuti salafus saleh tadi, karena akidah Ahlussunnah itu adalah akidah salafus saleh. Ya, tidak usah kita terlalu terpengaruh dengan klaim kelompok orang dia salafi. Kalau hanya klaim saja itu kan tidak cukup. Jadi harus pembuktian. Ya, harus berpaku kepada pembuktiannya. Ya, wadwa ditasmiyah li'annahum yatamassakuna bi aqidati salafus saleh. Ya, alasan penamaan ini karena mereka berpegang teguh kepada akidah salafus saleh, maka dinisbatkan. Ya, hadalah qabla lam yakun mustamala. Nah, sebenarnya tidak banyak penggunaannya memang ya. Lakob ini, gelar ini, penyebutan ini belum digunakan pada ulama terdahulu, indal mutaqaddimin minal a'immah wa in istamala indahum, ya meskipun ustumila indahum digunakan di sisi mereka, fa innahu yustamalu bil ma'na lughawi la bil ma'na istilahi. Jadi digunakan untuk makna lughawi ya, bukan makna istilahi. Ya, salaf ya artinya kan terdahulu, yang terdahulu gitu ya, yang mendahului. Nah, wa mimman istamala hadzalakum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara yang menggunakan penyebutan ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi adadi ibarati ya, dalam sejumlah ungkapannya ya, mina qauluhu, di antaranya perkataan beliau wa taifatun ukhra minas salafiyah. Jadi beliau menyebut salafiyah itu ya para ulama yang berpegang teguh kepada akidah salafus saleh ini, yaitu kan Nu'aim bin Hamad ya Al-Huzai, Imam Bukhari sahih. Ya, Imam Bukhari walaupun itu kan sangat dekat masanya dengan tabi'ut tabi'in ya, walaupun tidak masuk secara langsung sebagai tabi'ut tabi'in. Ya kan? Tapi disebut salafiyah ya kenapa? Karena berpegang teguh kepada akidah salaf. Bukan salafnya sendiri. Kalau salafnya itu kan 3 generasi. Nah, kalau salafi atau salafi artinya dinisbatkan, maksudnya berpegang teguh kepada akidah salafus saleh. Ya, dan dia bukan termasuk salaf. Jadi bedakan antara penisbatan salafiyah dengan salaf. Gitu ya. Jadi kalau orangnya belakangan holaf ya dia disebut salafi karena berpegang teguh kepada akidah salaf. Nah, jadi Nu'aim bin Hamad, Bukhari itu salafi. Wa Abu Bakar Ibnu Huzaimah, Mughirihim, dan selain mereka ya. Di dalam kitab beliau Darut Ta'arud ya Akal wa Nakal. Nah, lakin istimalu hadzal laisa khasun bi Ibnu Taimiyah, tetapi penggunaan laqab ini ya bukan khusus bagi Ibnu Taimiyah saja, bal qad istamala qablahu. Tapi juga telah digunakan sebelumnya ya, atau usumila ya digunakan. Kama qala Sam'ani, sebenarnya dikatakan oleh As-Sam'ani wafat tahun 562, ini kan abad 6 ya. Ibnu Taimiyah abad 8. Jadi sebelumnya ya. Ini beliau mengatakan as-salafi bi fathis sin wal lam wa fi akhiriha alfa. Ya, jadi salafi di fathis sin, sinnya difathahkan. Ya, hadhihi nisbah ila salaf, ini penisbatan kepada salaf. Wanti hali madzhabihim, dan berpegang atau mengikuti menganut madhab mereka ala masam itu
sebagaimana yang aku dengar. Ya, ini dalam kitab Al-Ansab ya, karya As-Sam'ani. Jadi memang untuk walaupun tidak populer ya sebelum penyebutan ini, tapi memang sudah digunakan juga. Ini antaranya yang disampaikan oleh As-Sam'ani ini, gitu ya. Qad bayana al-mu'allif rahimahullah tasmiyat hadzal i'tiqad bi i'tiqad fiqh an-najiyah. Sungguh penulis ya Ibnu Taimiyah telah menjelaskan penamaan akidah ini ya dengan akidah firqah najiyah tadi ya. Jawaban li su'alil matruhi lahu ya sebagai jawaban bagi pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau ya fa'ajabtun anil asilah. Aku menjawab dari pertanyaan bi anna qauli itiqad al-firqatin najiyah ya hiya al-firqah alati wasafahan nabi bin najat. Itu adalah kelompok yang disifati oleh Nabi dengan keselamatan hai suqala yaitu yang tadi ya hadis yang tadi. Ini beliau jelaskan ya Ibnu Taimiyah dalam penjelasan beliau ya di Majmu Fatawa. Ya karena di Majmu Fatawa itu beliau menjelaskan akidah wasitiyah juga. Khususnya ketika dijadikan bahan diskusi ya ketika terjadi perdebatan dalam sidang. Ya, jadi beliau menyebutkan dasarnya adalah hadis yang tadi ya. Lima ana alaihi aliyum wa ashabi ini redaksi lainnya. Fadal itiqad kata beliau huwal mathur ani nabi ya diriwayatkan dari nabi wa ashabi radhiyallahu anhu wa man ittaba'hum dan yang mengikuti mereka al-firqah an-najiyah fa innahu qad thabata an ghairi wahidin minas sahabah ya sungguh telah tetap kuat ya riwayatnya dari banyak sahabat bahwa dia berkata al iman yazid wa yanqus iman itu bertambah dan berkurang kullu ma dzakartu fi dzalika dan semua yang aku sebutkan di padanya fa innahu ma'thurun anis sahaba ya itu diriwayatkan dari sahabat bil asanid sabita dengan sanad-sanad yang kuat ya lafzihi wa ma'nahu dan lafaznya dan maknanya atau lafzuhu wa ma'nahu jadi apa namanya sabita lafzuhu wa makna jadi fa'il dari sabita ya wa idza khalafu min ba'dihim apabila menyelisih man ba'dahum ya orang yang setelah mereka lama ya dulu fi dzalika ya. Maka hal itu tidak akan memadaratkan ya Summa qultu lahu, kemudian aku berkata kepada walaisa kullu man wala fi syai'in bihadzal i'tiqad yajibu ya an yakuna halikan fa innal munazi' qad yakunu mujtahidan muqtiyan. Ini ketika beliau ditanya kan yang mendebat ini para ahli kalam ya ada syariah dan sebagainya dalam persidangan itu. Ketika beliau menyebutkan karena ulama-ulama yang jadi kan yang jadi rujukan mereka itu ternyata kan menyelisihi menyelisihi dari masalah tawil dan sebagainya. Ya lalu mereka kan menanyakan apakah mereka menjadi kafir hanya karena menyelisihi akidah Ahlussunnah para salafus saleh. Nah, maka di sini beliau menjawab tidak semua yang menyelisihi akidah ini celaka ya jibuan yakuna halikan fa'il munazi. Nah, karena yang menyelisihi yang berbeda dengan akidah Ahlussunnah itu qad yakunu mustahidan. Terkadang itu dia sedang beristihad. Makanya Ibnu Taimiyah itu orang yang nggak mudah di dalam memvonis. Jadi harus membedakan antara menilai perkataan dengan orangnya. Perkataannya jelas ini kekufuran, tapi orang yang mengatakan kan tidak otomatis kafir. Karena dilihat dulu kondisi orangnya. Ya mungkin dia tidak sengaja dalam mengucapkan. Ya kan salah ucap misalnya. Ya seperti apa namanya ketika Rasul mengumpamakan senangnya Allah ya kepada taubat seorang hamba itu. Ya lebih dari orang yang ketika
membawa binatang tunggangan dengan perbekalan ya di padang pasir tiba-tiba hilang. Lalu dia putus asa, tidur ya, lalu balik lagi. Ya, balik lagi ada di hadapannya. Itu betapa senangnya dia. Nah, dan karena saking senangnya dia sampai salah ucap mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana apa? Anta abdi wa ana rabbuk. Itu kan jelas kupuran ya, ya Allah engkau hambaku gitu. Aku adalah Tuhanmu. Ya, tapi kan orang itu mengucapkan itu salah ucap, tidak dengan kesengajaan ya. Jadi perkataan yang kufur tidak otomatis orang yang mengatakannya kufur. Dilihat dulu kondisinya, apakah dia salah ucap, apakah dia sedang beristihad karena tadi ini sulit gitu untuk memahaminya. Dia beristihad ternyata keliru istihadnya. Ya, mukhtian nih, istihadnya keliru. Yaghfirullah, semoga Allah mengampuni dosanya. Qad la yakunu, dan terkadang juga tidak seperti itu ya, balaghu fi dzalika minal ilmi, telah sampai kepadanya ya dalam hal itu dari ilmu matakumu bi alail hujah, yang menjadi hujah atasnya. Qad yakunu lahu minal hasanat, ya terkadang dia memiliki kebaikan ma yamullah bi sayiatihi, ya yang bisa Allah mengampuni, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi jelas ya sikap Ibnu Taimiyah itu ketika membahas ya para ahli kalam kekeliruan mereka ya dalam menyalahi ya akidah Ahlussunnah ya, karena mereka itu takwilkan dan sebagainya, maka tidak mudah untuk dikafirkan. Karena bisa jadi mereka diberi uzur oleh Allah. Ya kan? Apalagi ya, seperti para imam ahli kalam ya, seperti Al-Juwaini ya, Imam Al-Haramain ya, Abu Ma'ali Al-Juwaini, kemudian Al-Ghazali ya, kemudian Farid Ar-Razi, itu kan ada di pernyataan akhir-akhir mereka ya, akhir hayat mereka, yang menyesal ya telah bergelut dengan kalam. Itu sudah pernah saya share ya, sampaikan perkataan-perkataan mereka gitu ya. Jadi sehingga ya tidak bisa ya kita tenang-tenang misalnya mengatakan mereka itu sesat apalagi kafir. Ya karena bisa jadi mereka diberi uzur. Ya sehingga kita tetap doakan ya rahimahullah, semoga merahmati mereka. Semoga Allah mengampuni. Nah, Ibnu Taimiyah itu begitu ininya, sikapnya. Makanya keliru kalau orang yang kemudian mengklaim diri mengikuti Ibnu Taimiyah tapi jelas-jelas ya mencela ulama ya, mencela para ulama tadi ya. Para ulama dikenal ahli kalam itu. Ya kan, bahkan mengkafirkan dan sebagainya. Nah, itu ya sama sekali menyalahi apa namanya sikap ya Ibnu Taimiyah. Wa idza kanat alfadul wa'id mutanawila lahu, ya apabila lafaz-lafaz ancaman ya itu mencakup ya atau terkena ya kepadanya, la yajib an yadhula fihil, ya tidak wajib ya masuk ke dalamnya muta'awilu iwal qanitu wadul hasanat al-mahya al-maghfur lahu wa ghairu dzalik. Ya, karena ketika dia mentakwilkan itu kan artinya menurut pemahaman dia gitu, begitu, karena dia menghindar dari sesuatu yang dianggap melazimkan kepada keburukan. Kalau ditetapkan misalnya Allah memiliki tangan wajah, berarti sama dengan makhluk fisik jisim, itu kan melazimkan sesuatu yang tidak mesti begitu. Jadi ada syubhat di dalam pikiran mereka ya, yang menyangka kalau ditetapkan begitu, oh berarti begini begini, gitu. Dianggap otomatis. Padahal kan sebenarnya tidak. Lalu mereka menghindar dari suatu kebatilan, tapi juga terjatuh kepada kebatilan yang lain, kekeliruan yang lain. Itu menolak hal yang jelas itu, mengalihkan kan kepada makna-makna yang lain ya, yang tidak
ditunjuki secara jelas dari nas itu. Ya, bahkan cenderung dipaksakan. Ya, mutakalib, jadi orang-orang yang mentawilkan sifat-sifat itu mereka apa namanya memaksakan diri, memaksakan nas yang tidak ke arah sana maknanya itu. Ya, yang maknanya tidak ke arah sana. Nah, jadi orang-orang yang mentawil ini kan jadi salah memahami lah ya. Salah memahami karena memang beristihad. Ya, salah memahami ya karena memang dia beristihad tidak sengaja untuk menolak ya nas-nas yang jelas, salah paham terhadap nas. Nah, maka ini bisa diberi uzur yang seperti ini. Ya, bisa diberi uzur. Ya, bahkan dia juga ya orang yang dikenal taat, ya al-qanit, wadul hasanat, memiliki kebaikan yang bisa menghapus mahiyah wal maghfur dan diampuni. Ya, makanya kan tadi banyak kebaikan ya. Ulama-ulama kalam itu ketika mereka keliru di dalam masalah akidah ya. Tetapi kan mereka punya andil besar juga dalam ilmu-ilmu lain. Ya, dalam bidang-bidang ilmu lain ya. Makanya tetap kita mempelajari dari ilmu-ilmu itu. Ya kan, misalnya Abdul Mali, Imamul Haramain Al-Juwaini ya, menulis kitab Zulfiqih Al-Waraqat yang kita gunakan, kita pelajari dari segi ilmu usul fikihnya. Ya kan, Farudin Ar-Razi ya misalnya ada tafsir dari tafsirnya hal-hal yang baik ya kita ambil. Imam Ghazali gitu ya, banyak sekali karya-karya beliau yang bermanfaat. Jadi kekeliruan mereka dalam akidah tidak berarti kemudian kita menolak yang lain karena mereka punya kebaikan-kebaikan. Nah, semoga kebaikan-kebaikan yang banyak mereka itu ya bisa menghapuskan kekeliruan mereka. Makanya kita doakan. Ya, jangan kemudian malah dicela secara terang-terangan. Nah, itu tidak benar ya. Jadi Ibnu Taimiyah tidak seperti itu sikapnya. Jadi ini kan beliau jelas ketika menghadapi apa namanya dalam sidang itu, ya beliau menyatakan seperti itu. Ya ada bal wahad fahada awulan ini lebih penting. Bal mujib wahadal kalam ya apa namanya konsekuensi ya dari perkataan manita qada dzalika naja fil itiqad. Ya, siapa yang meyakini hal tersebut dia akan selamat dalam akidah ya wa man ittaqada didau faqad yakunu najian wa qad la yakunu najian. Nah, yang berakidah yang berlawanan dengannya ya bisa jadi dia juga selamat, tetap bisa jadi dia tidak selamat. Ya kama yuqal man somata naja. Sebagaimana dikatakan siapa yang diam maka dia selamat. Ya apalagi dalam masalah-masalah rinci yang membingungkan misalnya dia diam tidak mau gitu ya karena memang saking besar ya subhat ya kesamar-samarannya ya dia tidak mau dia hanya diam saja bisa jadi dia selamat ya atau tadi yang menyalahi tetapi ada hal-hal yang membuat dia diberi uzur ya karena kebodohan gitu ya karena salah paham ya yang memang tidak ada kesengajaan dan sebagainya. Jadi bagi ahli kalam yang memang mereka menisbatkan dan eh, apa namanya ya ada juga ya atau banyak juga yang memang selaras dengan sunnah ya seperti Asy'ariyah ya Maturidiyah ini tidak menghukumi semuanya keliru ya. Jadi tentu berbeda dengan yang keburukannya yang sangat dominan ya seperti Mu'tazilah ya Jahmiyah kelompok-kelompok lain yang memang sangat banyak sangat dominan gitu ya keliruan mereka. Karena para ahli kalam belakangan ini seperti Asy'ariyah Maturidi ini kan mereka menggabungkan sebetulnya antara akidah Ahlussunnah dan kalangan ahli kalam belakangan itu.
Ya, menggabungkan. Buktinya mereka menetapkan sifat-sifat Allah itu. Hanya bermasalah dalam beberapa permasalahan. Ya, kalau kelompok Jahmiyah Mu'tazilah itu mereka menolak secara murni kan. Ya, itu walaupun dalam faktanya ya ada satu dua mereka tetapkan gitu ya dari sifat sifat Allah itu. Nah, lalu Ibnu Taimiyah menyebutkan apa namanya pokok-pokok ya akidah Ahlussunnah tadi ya 6 rukun iman. Maka ya perlu untuk mengetahui rinciannya dari Al-Quran Sunnah ya penjelasan hujah-hujahnya baik secara nas ataupun istinbat. Ya, nanti akan dibahas dalam akidah Ahlussunnah itu ya membahas 6 rukun iman ini. Ya dan bantahan terhadap orang-orang apa penyelisihan ya wasyubuhat al-musaru ilaiha dan subhat-subhat ya, yang disebarkan ya kepadanya. Ini sebetulnya ada pembahasan sedikit ya mengenal tentang karya-karya akidah ya pada ahli sunnah. Ya terutama di kalangan awal ya pernah saya share juga yang tulisan bahasa Indonesianya ya. Jadi akidah itu adalah unsur terpenting ya di dalam ajaran Islam ya sehingga dia menjadi tema utama yang dimuat di dalam Quran dan Sunnah. Nah, kemudian mulai ya pengkodifikasian tadwin ya sebagai ilmu yang tersendiri itu awalnya itu ya bercampur dengan ilmu hadis ya karena pengkodifikasian ilmu Islam itu ya selain Quran ya kalau Al-Quran di zaman Rasul sudah mulai ditulis itu adalah seiring dengan pengkodifikasian hadis di para ulama ketika menghimpun hadis itu kan di dibagi-bagi berdasarkan tema. Nah, disitulah mulai ilmu-ilmu Islam. Ya, nah termasuk akidah gitu. Ada dalam kitab-kitab hadis itu tema-tema berkaitan dengan akidah. Gitu ya. Wada'u abwaban wa anawin tata'alaq bil akidah. Nah, awal kitab hadis yang sampai kepada kita itu muatonya Imam Malik. Ya, di mana dalam muato itu kan ada pembahasan akidah ya seperti qadar ya, jahanam, kitab asma'in nabi. Ya, kemudian dalam Sahih Bukhari juga ya dimulai dari kitab Badil Wahyi itu kan tentang akidah. Ya, kitabul iman ya, lalu manaqib, fadail rasul, sahabat, fitan ya, lalu ditutup dengan i'tisam bil Quran wa sunnah dan kitab tauhid jelas ya, kitab akidah. Di sana penetapan sifat-sifat Allah dalam kitab tauhidnya Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim juga ya, dalam kitab iman, kitab fadail, kitab qadar, sifat kiamat, ya jannah wan nar ya dan seterusnya. Nah, wabah dan karena akidah juz'an min kutubil hadis ya setelah akidah itu merupakan bagian dari kitab hadis. Pada ulama yaktubun mu'alafat mustaqillah khoso. Para ulama mulai menulis ya karya-karya yang tersendiri khusus bil akidah. Ya wadzalika bisabab dhuhuri intirofat fil fahmi. Ya. Hal itu disebabkan munculnya penyimpangan dalam pemahaman. Faqamu bibayani usulil akidah Islamiyah yang mereka mulai menjelaskan pokok-pokok akidah Islam dan membantah orang-orang yang menyelisihinya. Nah, tadi ya di zaman tabi mulai pengkodifikasian ketika muncul penyimpangan. Waqad tanawat manahijul ulama fi hadhil mu'allafat ya beragam metode ya para ulama dalam karya ini. Wa minal mukhtasar alladzi yadhkuru usul akidah ya. Di antaranya yang ringkas menyebutkan pokok akidah ya wa minal mutawwal. Ada yang panjang alladzi yarkazu fi yurakizu ala rudud. Ya fokus kepada bantahan wa minal mayaktasir ala jam'i hadis wal athar. Di antaranya ada yang terbatas ya kepada mengumpulkan hadis dan asar wa miyan mayazma'u bainan naql wa syarah. Ada juga yang menggabungkan antara penukilan dan penjelasan syarah. Jadi ini bisa dibagi berapa ya? Berarti 4 ya. Ada yang ringkas, ada yang panjang biasanya berupa bantahan. Ya ada yang menghimpun riwayat-riwayat.
baik hadis, kemudian asar-asar. Nah, baik menghimpunkan riwayat saja ya ataupun dengan adanya penjelasan. Jadi ada 4 kategori. Nah, wamina mayos atau ada yang kelima yang dihususkan mauduan muayyanan, tema tertentu saja. Jadi nggak mencakup secara menyeluruh gitu. Pembahasan akidah dia hanya masalah takdir saja, misalnya. Ya kan? Jadi hanya tema tertentu dari akidah. Nah, di sini saya sebutkan ini dari mulai apa namanya generasi awal ya. Fal mu'alafat mu'tasaro yang ringkas dalam usul akidah. Nah, biasanya disebut usul sunnah. Nah, sunnah di sini kan maksudnya akidah. Itu karya Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Nah, ini tergolong yang awal ya. Kayak usul sunnah Imam Ahmad. Ini sebenarnya udah disebutkan juga ya di pembahasan sebelumnya ketika membahas tentang wadi ya, peletak ilmu ini. Artinya yang awal pertama. Itu dalam yang ringkas itu kan bisa dikatakan Al-Humaidi ini ya. Karena beliau wafat tahun 219, lalu ada usul sunnahnya Imam Ahmad 241 Hijriah ya beliau wafatnya. Nah, jadi ini kitab-kitab ini yang bisa jadi rujukan untuk mengenal akidah Ahlussunnah itu. Bukan justru kalangan belakangan yang terpengaruh tadi metodenya ya oleh kalangan ahli kalam Mu'tazilah Jahmiyah ya. Karena ahli kalam belakangan tadi itu menggabungkan metode kalam dengan metode sunnah sehingga setengah-setengah gitu, setengah menetapkan sifat, setengah menolak. Padahal alusuna yang murni itu ya menetapkan semua. Sedangkan ahli kalam awal itu menolak semuanya. Nah, ini jadi setengah-setengah gitu. Karena sehingga nanti banyak kontradiksi. Ketika mendengar, Allah mendengar, mereka menetapkan Allah mendengar. Tapi wajah tangan kenapa tidak menetapkannya? Padahal usulnya di dalam atau landasan dalam penetap itu sama. Ya kan? Sama-sama ada dalam nas, prinsip penetapannya juga sama. Ya kan? Karena kontradiksi. Sehingga kontradiksi ya pada mereka itu. Itu ya mereka kan mengatakan kalau menetapkan Allah punya wajah oh, berarti itu jisim. Kan mendengar melihat juga itu suatu yang kalau kita mengukur dengan yang dilihat itu kan tidak ada mendengar itu kecuali pada jisim. Ya, pada manusia, pada hewan itu ya. Ada nggak dia mendengar dia berdiri sendiri gitu? Yang terpisah dari makhluk kalau kita lihat di makhluk itu. Kan nggak mungkin ada. Jadi sesuatu yang mendengar yang kalau kita lihat di makhluk semuanya ada pada jisim. Jadi kalau kalian misalnya menerima menetapkan Allah mendengar dan melihat, ya sama juga mengkonsekuensikan gitu ya. Kalau memang pakai teori jisim tadi, teorinya ahli kalam. Gitu ya. Nah, kalau memang berpegang kepada usul Ahlussunnah ya kalau menetapkan mendengar ya konsekuensinya harus menetapkan juga wajah Allah, tangan Allah dan sebagainya. Dan itu semuanya tidak sama dengan makhluk. Kan prinsipnya sama. Gitu ya, min ghairi apa namanya? Takyifin ya, wala ta'tilin, wala tamsilin. Gitu ya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membayangkan bagaimananya, semuanya sama prinsip penetapan sifat Allah itu. Ya, kemudian syarah sunnah Al Muzani ini tilmid Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Ya, 264 sorry sunnah Ibnu Jarir At-Tabari ya, juga menulis ya kitab sorry apa ini penulis tafsir ya At-Tabari, Aqidah Abi Zur'ah Ar-Razi dan Abi Hatim Ar-Razi yang dihimpun oleh Ibnu Abi Hatim. Ya, syarah ini yang ringkasnya ya syarah sunnah Al-Barbahari ya. Itikad Ahlussunnah Abu Bakar Ismaili Muqaddimah Risalah ini Abu Zaid Al-Qayrawani dan yang selainnya. Ada juga yang memang ditulis dalam bentuk
qasidah ya atau nazom. Misalnya qasidah Hakam ya bin Ma'bad Al-Huzai ya wafat tahun 295. Qasidah Hayy bin Abi Dawud ya walaupun memang ringkas ya. Qasidahnya ya qasidah Nuniyah ya Al-Qahtani ya Manzumah Ra'iyah ya karya Az-Zanjani. Nah, kemudian dalam kategori rudud bantahan, nah ini yang cukup paling awal tuh al-haida wal i'tidal, ini salah nulis ya, i'tizar bukan i'tidal ya. Qiraat alaman qalbi wal Quran li Abdul Aziz Al-Kinani. Nah, ini muridnya Imam Syafi'i. Ya, sebenarnya wafatnya hanya beda setahun ya, 240 ya. Tapi karena memang tahunnya lebih dulu ya, Abdul Aziz ya Al-Kinani dari Imam Ahmad ya. Nah, Imam Ahmad juga menulis kitab Arad ala Zanadiyah wal Jahmiyah. Ini jelas sekali ya bantahan-bantahan beliau. Ya Halku Afail Ibad ya karena Imam Bukhari. Kitab Ibnu Qutaibah ya dalam membantah Jahmiyah dan Musyabihah. Lalu kitab Ad-Darimi ya apa namanya Utsman bin Said ya Ad-Darimi. Nah, ini yang kemudian oleh para kalangan apa namanya sekarang itu dituju sebagai mujasim dan sebagainya. Padahal Ad-Darimi ini sangat dihormati apa namanya termasuk muridnya Imam Ahmad, bahkan dia gurunya itu jelas para Imam Ahlussunnah, muridnya juga para Imam Ahlussunnah, dan apa namanya ya bantahan-bantahannya tidak jauh berbeda dengan para ulama lain. Sebenarnya orang yang menuduh ya Darimi sebagai mujasim ya dia konsekuensinya harus menuduh juga Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik semua mujasim, bahkan Pak tabiin, sahabat semua mujasim harusnya. Ya kalau mereka konsisten dengan tuduhan mereka. Ya lalu beliau menulis kitab Rad Alal Bashir Al-Marizi itu. Ada dua ya kitab bantahan beliau itu. Ini anak apa namanya Bashir Al-Marizi dan Ar-Rad ya ala Jahmiyah. Ya, tafsir fi Ma'alimidin karya Ibnu Jarir atau Bari tadi ya penulis tafsir. Ini yang kita berudut ya cukup panjang ya. Kalau tadi yang ringkas, sorry sunnah ya apa berupa bantahan-bantahan itu ada Ma'alimuddin, apa tafsir fi Ma'alimuddin. Nah, lalu yang tadi ya karya Asidzi tadi ya Ar-Raddu ala man anqal harfa was saut. Dan yang lainnya ini diantaranya saja ya, sangat banyak sebetulnya. Dan ini yang awal-awal ya, belum nanti yang berikutnya gitu. Ini kan masanya sebelum Ibnu Taimiyah semua. Ya nanti juga di kalangan ini sebenarnya lintas mazhab. Nah, jadi bukan hanya di mazhab Hambali saja misalnya. Bahkan juga di mazhab Syafi'i yang ulama-ulama ini banyak. Ya, yang tidak menggunakan metode kalam. Jadi mereka pegang kepada akidah salaf. Nah, yang mengumpulkan hadis-hadis ya asar ya misalnya kitab iman ini yang awal ya paling awal ya Abu Qasim Ubaid ya Abi Ubaid Qasim bin Salam. Ya, lalu kitab Iman Ibn Abi Saibah, ya Sunnah karya Al-Kirmani, ya Sunnah Ibn Abi Asim, Sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya anaknya Imam Ahmad. Tauhid wa Isbati Sifat Ibnu Zaimah. Nah, ini kalau Ibnu Zaimah ini tidak hanya nukil, tapi ada juga penjelasan beliau. Sunnah Al-Khalal, Syariah Al-Ajuri, ya juga banyak penjelasannya. Ya, kitab-kitab ada rukutnya juga cukup banyak tentang sifat, ru'yah, nuzul, ya Ibana Kubro, Sugra bin Bato. Nah, termasuk yang paling cukup panjang itu secara usul itikad ahlussunnah wal jamaah ala lakai tadi itu. Ya akidah salaf wa ashabil hadis karya As-Sobuni ya dan yang lainnya. Nah, ini diantara saja untuk mengenal ya kitab-kitab yang harus kita jadikan rujukan untuk mengenal akidah ahlussunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab ya sampai situ pembahasannya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya mudah-mudahan bermanfaat ya.
Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran Ustaz.